Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berinda Putri Suni Lebang dengan standbook G7121053 dari program studi farmasi Universitas Tadulako. Nah, di video kali ini untuk memenuhi mata kuliah kimia medisinal, saya akan menjelaskan mengenai farmaseutik, farmakokinetik, dan juga farmakodinamik dari suatu obat. Di mana obat yang saya ambil di sini yaitu dexamethasone. Nah, adapun poin bahasan yang akan saya bahas pada video ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah farmaseutika dari obat dexamethasone, farmakokinetik obat dexamethasone, dan juga farmakodinamik obat dexamethasone. Apa sih dexamethasone itu? Jadi, dexamethasone merupakan obat yang digunakan untuk meredakan peradangan pada beberapa kondisi, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, ataupun radang sendi. Nah, selain itu, obat dexamethasone ini juga sering digunakan dalam pengobatan multiple myeloma. Selain itu, dexamethasone ini termasuk ke dalam obat golongan kortikosteroid, di mana obat dexamethasone ini bekerja dengan cara menghambat respon imun kekebalan tubuh yang berlebih, yang juga dapat memicu terjadinya peradangan. Dan dengan dihambatnya respon imun tersebut, maka gejala yang menyertai peradangan juga dapat membaik atau mereda. Maka dari itu, obat dexamethasone ini sering disebut dengan obat dewa. Selanjutnya kita masuk ke dalam farmaseutika obat dexamethasone. Jadi obat dexamethasone ini memiliki nama resmi dexamethasone, di mana nama kimianya yaitu 9-fluoro, 11-beta, 17-21-trihidroksi, 16-alfa-metilpregna, 1,4-diena, 3,20-dion. Adapun rumus struktur, berat molekul, dan juga rumus molekul dari obat dexamethasone ini seperti yang ditampilkan di layar, di mana dia memiliki rumus struktur C22H29 FO5 dengan berat molekul 392,5 gram per mol. Adapun gambar dari rumus struktur obat dexamethasone ini seperti yang ada pada layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat fisika kimia dari obat dexamethasone. Sifat fisika kimia ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pemberian. Obat dexamethasone ini dalam bentuk hablur, putih sampai praktis putih, tidak berbau, stabil di udara, melebur pada suhu lebih kurang dari 250 derajat Celcius, disertai dengan penguraian. Kemudian untuk kelarutan dari obat dexamethasone ini sendiri, obat dexamethasone ini agak sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dalam dioksan, dan dalam metanol. Kemudian sukar larut dalam kloroform, sangat sukar larut dalam ether, dan praktis tidak larut dalam air. Kemudian untuk persyaratan kadar dari obat dexamethasone ini sendiri yaitu mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 102,0% C22H29 FO5 dihitung terhadap zat kering. Untuk khasiatnya sendiri yaitu sebagai antiinflamasi dan penyimpanan obat dexamethasone ini di dalam wadah yang tertutup baik. Nah, adapun uraian obat dari dexamethasone ini sendiri, di mana obat dexamethasone ini diindikasikan untuk inflamasi sendi, edema makula, inflamasi mata, eksaserbasi akut, edema cerebral, dan juga beberapa penyakit lain seperti alergi, kemudian inflamasi telinga. Adapun dosis dari obat dexamethasone ini dia terbagi menjadi dua, yaitu dosis pada oral dan juga pada injeksi, di mana pada oral ini dia terbagi lagi menjadi dosis untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Untuk pemberian dexamethasone secara oral pada dewasa itu sendiri dosisnya 0,5 sampai dengan 0,9 mg sebanyak 2-4 kali dalam sehari. Kemudian untuk anak-anak sendiri dosisnya yaitu 0,02 sampai dengan 0,03 mg per kilogram berat badan sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Kemudian untuk dosis yang diberikan pada secara injeksi yaitu sebanyak 0,75 mg sehari. Namun perlu kita ketahui bahwa dosis yang diberikan ini tergantung dari jenis penyakit atau indikasi penyakit dari pasien dan juga tingkat keparahan dari penyakit yang diderita oleh pasien yang diberikan obat dexamethasone ini. Obat dexamethasone ini memiliki kontradiksi yaitu infeksi jamur sistemik, infeksi sistemik kecuali diobati dengan anti-infeksi spesifik. Nah, perforasi membran drum atau olik, kemudian pemberian vaksin virus hidup.
Adapun efek samping dari obat dexamethasone ini sendiri yaitu berupa gangguan endokrin, gangguan mata, gangguan metabolisme dan nutrisi, serta gangguan sistem saraf. Tapi perlu diketahui bahwa efek samping ini berbeda-beda pada setiap individu. Bisa jadi salah satu efek yang saya sebutkan tadi terjadi di satu individu, tapi di individu lain tidak terjadi. Itu tergantung lagi dari sifat biologis dari tubuh kita sendiri. Kemudian untuk golongan obat dari dexamethasone ini termasuk dalam golongan obat kortikosteroid. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk sediaan dari obat dexamethasone ini di pasaran ada beberapa macam. Yang pertama ada tablet oral, kemudian ada injeksi, ada tetes mata, tetes telinga, krim, dan juga salep. Nah, gambar yang ditampilkan ini adalah beberapa contoh sediaan di pasaran dari obat dexamethasone. Nah, selanjutnya masuk ke farmakokinetik dari dexamethasone. Pada tahap farmakokinetik obat ini terjadi tahap yang kita kenal dengan sebutan ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, untuk obat dexamethasone ini sendiri, yang pertama pada tahap absorpsi, di mana pada tahap absorpsi ini dexamethasone itu mudah diserap dari saluran pencernaan, di mana absorpsi dari dexamethasone ini sendiri secara oral mencapai 61% sampai dengan 86%, di mana waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncaknya itu 1-2 jam jika diberikan secara oral, dan kira-kira 30-120 menit jika diberikan secara intravena. Kemudian 5-10 menit jika diberikan secara intravena. Di mana konsumsi makanan berlemak tinggi ketika mengonsumsi obat dexamethasone ini dapat menurunkan konsentrasi puncak dexamethasone sebanyak 23% pada dexamethasone dengan dosis 20 mg. Kemudian untuk distribusi dari obat dexamethasone ini sendiri, dexamethasone ini didistribusikan melewati plasenta dan memasuki ASI, di mana pengikatan protein plasmanya yaitu kira-kira 77%, terutama pada albumin. Dexamethasone ini tidak begitu berikatan dengan corticosteroid binding protein, di mana volume distribusinya adalah 2 liter per kilogram. Kemudian untuk metabolisme dari obat dexamethasone ini sendiri, di mana dexamethasone ini dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4 dan melewati fase 1 dan fase 2. Selanjutnya kita akan masuk ke ekskresi. Nah, pada tahap ekskresi ini dexamethasone diekskretasikan sebagian besar melalui urin, di mana volumenya yaitu hingga 65% dan sebagian kecil melalui feses, di mana waktu paru eliminasinya itu 4 sampai kurang lebih 0,9 jam secara oral dan kira-kira 1-5 jam jika diberikan secara intravena. Selanjutnya kita masuk ke dalam farmakodinamik dari dexamethasone. Nah, singkatnya saja, dexamethasone ini ketika sudah masuk ke dalam tubuh, maka akan dapat melewati membran sel dan berikatan dengan reseptor glukokortikotiroid di sitoplasma. Kemudian, kompleks antara dexamethasone dan reseptor glukokortikoid ini dapat berikatan dengan DNA, sehingga terjadi modifikasi transkripsi dan sintesis protein. Akibatnya, infiltrasi leukosit terhambat dan mediator inflamasi menurun dan juga edema jaringan berkurang. Selain itu, dexamethasone ini juga menghambat fosfolipase A2 yang dapat menyebabkan tidak terbentuknya prostaglandin dan leukotrien yang merupakan mediator inflamasi kuat. Oleh karena itu, obat dexamethasone ini dapat menekan inflamasi ataupun peradangan. Baik, mungkin demikian saja yang dapat saya jelaskan mengenai sifat fisikokimia, farmasetika, farmakokinetik, dan juga farmakodinamik dari obat dexamethasone. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.